Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insyaallah masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bosan-bosannya marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang hingga detik ini masih Allah berikan kepada kita, yang hingga akhir ini kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah, tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari selalu kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir kita, panutan kita, pembaca kesempurnaan syariat Islam. Kepadanya kita berteladan, kepadanya kita mencontoh segala tata cara peribadatan, dan pastinya kita akan memohon kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita keluar rumah, banyak di antara kita yang yakin kalau bisa 100% bakal pulang ke rumah. Dia yakin kalau nanti malam dia akan makan malam bersama keluarganya. Banyak orang yang keluar di pagi hari dengan harapan nanti sore aku ketemu lagi dengan anak-anakku. Bahkan sebagian berpikir 10 tahun ke depan. Dia ingin membangun sebuah rumah, dia ingin membangun sebuah villa, dia ingin memiliki ini dan itu yang sudah digambarkan dalam khayalannya. Tetapi ternyata tidak semua khayalan itu dapat direalisasikan. Ramadan tahun ini tinggal menyisakan beberapa hari lagi, dan tidak ada yang tahu seorang pun di antara kita ini apakah dia bisa menyelesaikannya hingga akhir Ramadan tahun ini. Tidak ada yang tahu, sudah banyak buktinya. Orang-orang yang dulu bersama kita tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Orang-orang itu telah pergi meninggalkan kita menghadap Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah
kalian mengingat yang menghancurkan, memutuskan segala nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kita kalau tahu 5 hari lagi akan mati, dibayangkan misalkan kita tahu akan mati 5 hari lagi, kira-kira apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita lakukan? Kita tahu kita tidak bisa menyelesaikan Ramadan hingga akhir, maka sudah pasti banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan tentunya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini, khatib ingin menyampaikan tema khutbah, yakni andai ini Ramadan terakhirku. Kira-kira apa yang akan kita lakukan apabila ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan yang mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang puasa Ramadan. Tidak semua orang yang puasa Ramadan diterima puasanya. Ada orang yang berpuasa Ramadan 10 kali dia menghadapi Ramadan. Ada yang mungkin 30 tahun berpuasa di bulan Ramadan, namun puasanya tidak terima. Karena apa? Karena dia tidak memiliki 2 persyaratan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan. Perlu dicatat, karena iman, bukan karena ikut-ikutan. Kadang-kala orang puasa karena di rumah semua puasa, atau karena istrinya puasa, atau kadang-kala berpuasa di rumah, di luar dia berbuka. Puasa demikian bukanlah karena iman, melainkan puasanya orang yang munafik, yang berpuasa karena untuk dilihat oleh orang. Yang kedua yaitu wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena mengharapkan pahala. Dalam kondisi kita berpuasa, harapan kita semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran Karim. Oleh sebab itu perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkannya. Berikan waktu khusus untuk membacanya tanpa dipengaruhi oleh apapun, termasuk oleh media sosial pada saat ini. Selain itu, bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat beliau adalah orang yang paling dermawan sebelum Ramadan dan lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan salah satunya yaitu dengan memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang artinya barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746. Bayangkan